Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini Nitya masih bersama dengan Kak Fatma, seorang psikolog klinis, dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, Ibu Pintar, Anak Pintar. Nah, Kak Fatma, tadi terakhir kita bahas kalau misalkan kesalahan atau tantangannya juga ya, mungkin yang tanpa sadar beberapa kali dilakukan oleh orang tua di sana adalah mungkin memaksakan apa yang menjadi keinginan orang tua begitu ke anak ya. Nah, itu gimana Kak? Kalau itu terjadi, apakah itu akan memberikan kenyamanan dan baik untuk anak? Itu seperti apa? Sejauh mana itu baik gitu? Oke, sejauh mana sejauh mana itu menjadi sesuatu yang baik ketika orang tua menjelaskan harapannya. Jadi kenapa kamu harus pilih A, kenapa kamu harus pilih B, kenapa harus pilih C? Orang tua bisa memberikan argumennya gitu ya. Jadi alasannya kenapa anak harus pilih A, B, atau C disertai dengan alasan yang jelas, kemudian disertai dengan harapan orang tuanya, dikomunikasikan artinya itu akan baik gitu ya. Artinya tetapi balik lagi ketika sudah dijelaskan, anak sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan gitu. Pada usia-usia tertentu ya. Kalau masih TK disuruh ngambil, "Dek mau TK di mana?" gitu. Ya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin, itu bisa kita tentukan gitu. Pada fase-fase usia tertentu kita bisa bantu untuk tentukan, tapi di fase-fase usia yang lebih tinggi gitu ya, boleh dilibatkan untuk mengambil keputusan dan disertai dengan penjelasan resikonya apa gitu dengan pengambilan keputusannya. Hal itu akan membentuk anak yang resilient, anak yang tangguh, anak yang berani bertanggung jawab atas setiap keputusannya. Resikonya, kalau tadi bicara tentang positifnya, kalau sisi dampaknya nih, side effect-nya gitu ya, sama kayak obat gitu kan, ada positif, ada negatifnya. Ada efek sampingnya gitu. Kalau efek sampingnya mungkin jadinya seperti ini. Ketika misalnya kita terlalu sering gitu ya, membatasi pilihan-pilihan dari anak gitu, anak jadi tidak belajar bertanggung jawab atas keputusannya. Kebayang kalau seandainya dia, kalau masih kecil nggak terlalu kelihatan. Besok udah berumah tangga, apakah dia harus selalu mencari orang tuanya nanti kalau seandainya keputusan-keputusan masih dipilihkan oleh orang tuanya. Kemudian kan harapan kita adalah kita menjadi anak yang pintar ya. Pintar, dia juga mengelola dirinya nanti di kemudian hari gitu. Caranya adalah memberikan kesempatan anak untuk mengeksplor gitu. Kemudian terbatas dari keterbatasan pengalaman. Sehingga ketika anak sudah terbatas dengan pengalaman, dia jadi minim informasi. Yang dia tahu mungkin adalah informasi sebatas dari orang tuanya. Padahal di luar sana, padahal banyak banget ada hal yang bisa dia eksplor gitu. Bisa anak-anak kita eksplor gitu. Dan itu juga baik untuk tumbuh kembangnya. Baik tidak hanya secara kita bagaimana tidak hanya secara pribadinya, tapi juga bagaimana nanti dia akan menjalin relasi dengan orang lain gitu. Pastinya ketika anak punya pengalaman-pengalaman ya yang misalnya lebih konkret gitu, misalnya dia biasanya makanan disediain gitu ya, terus sekarang dia diajarin nih, ayo kita libatkan anak dalam proses masak gitu ya. Ketika dilibatkan, otomatis dia kan punya skill baru nih. Ketika udah punya skill, dia kan akan lebih pede nanti di kemudian hari. Oke, aku besok kalau mau ngekos sendiri juga nggak jadi masalah gitu. Gitu. Terus misalnya ketika nanti dia akan berumah tangga, dia akan jadi jauh lebih siap dengan skill-skill atau keterampilan-keterampilan dimiliki berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan. Kalau seandainya itu dibatasi, kebayang akan mungkin kalau dalam konteks anak masih kita bisa kekep gitu ya, masih kita bisa ajak bareng-bareng, ya nggak terlalu kelihatan gitu. Yang kalau nanti di kemudian hari gitu, ketika dia sudah keluar dari rumah gitu ya, belajar untuk hidup mandiri, mungkin dia akan struggle, dia akan butuh effort yang lebih besar lagi gitu. Terus mungkin di akademik akan terlihat. Kalau paksaannya secara akademik misalnya ya, pada misalnya jurusan-jurusan tertentu nih yang paling sering gitu misalnya, yang paling kelihatan pasti prestasi akademiknya mungkin tidak akan optimal. Tidak optimal. Kalau itu dipilihkan sama orang tua gitu ya. Gitu. Itu jadi juga ya itu juga nggak bagus untuk mereka gitu ya. Jadi tantangan juga. Jadi tantangan. Jadi ya sekarang kembali lagi ke orang tua, mau yang mana gitu ya. Betul. Apakah ingin merasa nyaman tapi nanti anak di kemudian hari yang tidak nyaman atau seperti apa. Itulah tema kita hari ini. Jadi harus jadi ibu dan orang tua yang pintar gitu ya untuk bisa melihat, wah anakku harus bisa gini dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita semua butuh tips Kak Fatma ya, untuk khususnya untuk ibu, kemudian untuk ayahnya juga dan keluarga, sebenarnya gimana sih cara untuk melatih diri supaya bisa menjadi ibu yang pintar gitu ya. Khususnya untuk ibu-ibu ini seperti apa Kak Fatma? Apa yang harus poin-poinnya itu
itu apa aja? Ibu-ibu dan calon ibu. Dan calon ibu, ya. Berarti saya juga termasuk di sini pemirsa. Ya itu gimana Kak Iya, Fatma? jadi sebenarnya menjadi pintar itu kan tadi faktor lingkungan itu cukup besar ya. Jadi kita juga adalah proses belajar di sana. Sebenarnya ini saya merangkum dari beberapa beberapa poin-poin penting yang memang dikaji dalam secara ilmiah. Saya menyebutnya sebagai motif gitu ya. Motif. Singkatannya motif. M yang pertama itu adalah mindful. Mindful itu berkesadaran, sadar kalau kita adalah ibu. Oh, baiklah. Penting kan? Itu simpel ya, tapi kayaknya maknanya sangat dalam sekali. Betul, sadar bahwa kita adalah seorang ibu, sehingga nanti kita akan bisa menjalani proses menjadi seorang ibu tuh jadi happy gitu. Jadi kayak nggak melepas tanggung jawab kita gitu loh ketika anak mengalami sesuatu gitu ya. Kita sadar bahwa posisi kita sebagai ibunya, apa yang bisa kita lakukan gitu. Pertama itu mindful, belajar untuk mindful, berkesadaran, menyadari bahwa saat ini kita sedang menjadi ibu, atau menyadari untuk calon-calon ibu, menyadari bahwa di kemudian hari nanti saya akan menjadi ibu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah openness. Openness. Jadi terbuka. Yang tadi saya bilang bahwa tantangannya saat ini adalah banyak sekali orang tua yang masih masih ada sebagian orang tua yang masih menggunakan itu pasal 1 orang tua selalu benar gitu ya. Pilihan orang tua adalah yang terbaik. Mengikuti kata orang tua adalah baik sih sebenarnya mengikuti kata orang tua, tapi selalu mengikuti kata orang tua itu akan selalu baik gitu. Itu yang mungkin perlu untuk kita evaluasi lebih lanjut terhadap pola-pola pikir seperti itu. Cobalah untuk saat ini kita belajar untuk terbuka, karena kan kita tahu dunia ini selalu berkembang ya Nit. Jadi kita juga harus belajar untuk terbuka dengan ilmu-ilmu baru. Misalnya ketika Nitya jadi presenter, nggak menutup kemungkinan Nitya nanti akan belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Openness, terbuka. So ketika kita terbuka dengan hal-hal yang baru, misalnya sekarang saya jadi psikolog, saya nggak menutup kemungkinan saya akan belajar tentang misalnya presenter gitu ini. Itu juga akan menjadikan bekal ke saya, pengalaman buat saya yang bisa saya sampaikan nanti ke anak saya ketika saya bisa mengeksplor banyak hal, atau saya terbuka dengan pengalaman-pengalaman positif lainnya. Itu yang penting. Jadi open minded gitu ya, terbuka dengan segala kemungkinan yang ada. Terus yang ketiga adalah T itu adalah T ya tepatnya, teknologi. Jadi teknologi, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Memang ada beberapa yang orang tua yang saya temui, kan sekarang anak saya lebih pintar daripada saya pakai HP gitu kan gitu. Itulah tantangannya, balik lagi ke openness, kita terbuka untuk belajar dan kita menggunakan teknologi yang sudah kita punya, yang sudah difasilitasi dengan mudah gitu ya, untuk kita menjadi pintar gitu kan ya, informasi-informasi sudah sangat banyak gitu. Kemudian ada I gitu ya, imitate. Jadi kita nggak bisa serta-merta bilang pakai kata aja, kamu harus pintar, kamu harus belajar, kamu harus explore, kamu harus mengenal teknologi, kamu harus, nggak bisa hanya dengan kata-kata. Kita harus memberikan contoh kepada anak kita, karena anak itu peniru yang baik, bukan pendengar. Lebih baik meniru daripada dia mendengar. Misalnya kayak jangan main HP terlalu sering, tapi kitanya gini terus. Mamanya 2 jam full nggak lepas HP gitu misalnya ya. Itu yang jadi tantangan. Jadi imitate, jadi memberikan contoh yang baik gitu ya. Termasuk dalam meregulasi atau mengelola emosi. Misalnya, Dek sabar gitu. Kadang-kadang kita bilang anak kalau lagi tantrum kita bilang sabar, tapinya kitanya nggak sabar. Mamanya marah. Tiap marah lempar piring gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi itu yang diamati gitu, itu yang contoh anak. Kemudian terakhir adalah fleksibel. Walaupun kita sudah belajar tentang banyak hal gitu ya, kita butuh untuk menjadi fleksibel. Kita butuh belajar untuk kapan nih ini pas buat anak kita, kapan kita harus menerapkan ini pada anak kita. Pada momen-momen tertentu mungkin ya kita perlu untuk fleksibel gitu ya, di situasi-situasi tertentu gitu. Oke, jadi motif itu tadi ya yang harus kita kuasai gitu sebagai calon ibu dan juga ibu. Kemudian yang pada intinya kan ketika nanti kita ingin menjalankan motif ini tadi yang sudah Kak Fatma menjelaskan, kita tentunya harus punya kedekatan dengan anak gitu ya. Mungkin sedikit tipsnya untuk orang tua di rumah, gimana sih caranya membangun bonding atau kedekatan dengan anak gitu, Kak Fatma, yang paling bagus?
Yang paling bagus sebenarnya semuanya bagus ya, bisa dikatakan kalau dilakukan secara konsisten dan optimal. Nah, itu kuncinya berarti ya. Jadi misalnya yang contoh yang sederhana yang bisa dilakukan gitu ya, pada ibu-ibu yang tidak bekerja, yang ibu rumah tangga gitu ya, atau bekerjanya dari rumah gitu, mungkin waktunya dengan anak bisa jadi lebih banyak gitu. Optimalkan waktu ketika misalnya pas anak lagi tidur gitu, kita sempat untuk beberes rumah gitu ya. Ketika anak memang sudah bangun dari tidurnya, kita bisa stimulasi gitu ya, bangun kedekatan dengan hal-hal yang kecil. Atau misalnya ketika dia bangun, kita mau beberes rumah, ajak dia ikut berberes rumah. Oke, libatkan ya. Itu kalau seandainya ibunya bekerja, ya memang tantangan, misalnya apalagi walaupun situasi pandemi gini ada beberapa yang WFO gitu ya. Ketika di kantor ya mindful dengan kerjaannya, tapi ketika sudah pulang di rumah, yuk main dengan anak gitu. Coba gadget itu mungkin bisa diminimalisir dulu gitu. Itu yang saat ini paling mungkin bisa dilakukan untuk menjaga kedekatan dengan anak. Betul. Itu ya Kak Fatma. Luar biasa banget Kak Fatma informasinya hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan tadi tipsnya sudah disampaikan juga bisa langsung dipraktekkan begitu ya. Sehingga tadi ibu pintar dan anak pintar ini bukan lagi jadi mitos ya, tapi bisa jadi fakta khususnya untuk di keluarga masing-masing gitu. Terima kasih Kak Fatma, sukses selalu. Terima kasih. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan baik. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita, topik kita hari ini, Ibu Pintar dan Anak Pintar. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini. Dan Nitya juga ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini dengan berbagai topik yang sudah kita pernah bahas, bisa Anda saksikan kembali di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga jangan lupa untuk subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya, mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan 3M dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi 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 Om.